Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan kali ini kita belajar tentang database ya pada Python. Database itu adalah sebuah sebuah data yang berarti fakta ya. Data itu kan fakta ya. Dan berasal juga dari kata base atau basis ya, dari bahasa Indonesia basis data. Jadi kita menyusun data-data ya, data-data yang ada, data-data yang benar, suatu fakta itu dalam suatu basis. Ya, jadi kira-kira konteksnya seperti itu ya. Kalau misal berkas, kita bilang berkas, dia tidak teratur, bisa jadi tidak teratur berkas. Tapi kalau misal begini, kalau kita berobat ke dokter, eh, itu berkas kita bisa jadi nggak berurutan ya. Katakanlah nomor nama kita nggak begitu berurutan ya. Penyusunannya kadang ada berkas yang lengkap, mungkin ada beberapa berkas yang tidak lengkap. Tapi kalau di database itu datanya harus teratur sesuai dengan urutan dan lengkap, sesuai dengan kebutuhan, sesuai yang kita atur. Nah, di database di Python ini banyak sekali database-nya. Eh, Misal ada MariaDB, ada MySQL, ada Oracle, DB2, SQLite, dan lain-lain. SQLite ini salah satu unggulan lah untuk aplikasi yang mini, biasanya pakai SQLite. SQLite ini apa? Kelebihannya kecil dan ringan, bisa digunakan di mana saja ya, aplikasi-aplikasi browser, baik itu biasanya digunakan SQLite kalau musik kecil-kecil. Juga banyak digunakan di Android OS. Ya. Eh, Apa saja yang bisa kita lakukan di sini di manajemen operasinya? Kita bisa membangun DB, ya, kita membuat DB, kita menambah tabel, ya, menambah tabel, menghapus tabel, lalu mengubah tabel. Apa saja yang bisa kita lakukan terhadap operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada tabel-tabel atau database tersebut? Kita bisa membuat, kita bisa membaca, ya, kita bisa mengupdate, dan kita bisa menghapus. Baik, pengantarnya sudah cukup. Ini kita masuk ke sini. Ini ada sebuah perintah di sini, import SQLite. Kita melakukan sebuah perintah untuk mengimpor modul yang namanya SQLite. SQLite. SQLite ini namanya di sini, modulnya namanya SQLite 3. Di sini kita membangun sebuah fungsi namanya bangun DB. Ya, atau sebuah metode yang namanya bangun DB. Kita buat saja apa saja boleh namanya bangun DB. Lalu kita buka koneksi ke database. Kita perlu melakukan koneksi, membuka koneksi, yaitu koneksi sama dengan SQLite 3 .connect, wajib seperti ini, yang kita beri nama terserah. Di sini kita beri nama KRSDB. Lalu pada KRSDB ini kita buat sebuah tabel. Oke. Kita buat sebuah tabel yang urutannya, yang aturannya, yang tadi bilang, yang strukturnya itu adalah seperti ini. SQL itu apa perintahnya? Create tabel, buat tabel. Jika tidak ada yang bernama tabel, itu namanya fakultas. Dengan ID-nya apa dengan field-nya apa saja di sini. Dan kolom ya. Kolomnya ada ID, ada nama, ada singkatan. ID itu berupa integer dan bersifat primary key, artinya dia unik, nggak sama seperti yang lain. Ada nama berupa teks, dia boleh sama dengan yang lain. Singkatan, karena bukan primary key, dia boleh sama dengan yang lain. Lalu masih di fungsi bangun DB, kita lakukan koneksi, lalu kita eksekusi SQL. Lalu biar tidak memberatkan, kita melakukan penutupan. Jadi nggak usah kita buka selalu, karena dia setelah membuat DB, kita tutup koneksi, close. Nah, setelah itu baru kita bangun
uh, DB. Kita menjalankan fungsi untuk membangun DB. Sebelum dijalankan pertama kali belum ada KRSDB. Setelah jalankan terbentuk KRSDB. Di sini kita lihat di sini tidak ada namanya KRSDB. Mari kita jalankan. Oke. Belum keluar ya. Nah, keluar di sini KRSDB. Apa isinya? Bisa kita lihat nggak? Kosong, ya. Kosong isinya, isinya kosong. Yang ada di sini ID, nama, strukturnya, dan singkatan. Oke, itu saja. Oke, itu untuk pengantar tentang bab kode yang 10 mahasiswa. Baik, saya lanjutkan di selanjutnya nanti sebentar lagi.